Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, seorang bapak di video berikut menjawab tuntas pernyataan daripada mualaf Donditan yang mengatakan Yesus sama dengan Nabi Isa. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang dijelaskan oleh seorang bapak di video berikut sangat baik sekali. Dan saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Shalom, puji Tuhan. Saya ingin menanggapi sebuah pernyataan dari seorang mu'alaf Donditan yang mengatakan bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama. Dan saya katakan tidak sama, bahkan setitik pun tidak ada persamaan antara Nabi Isa dan Yesus Kristus. Mari kita ikuti. Kalau orang yang berbeda saya nggak setuju. Karena orang Samanya di mana? Karena gini, ciri-cirinya banyak yang sama. Contoh Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus punya sama-sama ibu namanya Maria atau Maryam. Ya, Maryam sama juga transliterasi itu, ya kan? Pada dasarnya semuanya beda. Nama ibunya beda, nama anaknya beda. Tempat lahirnya pun beda. Bahkan tahun lahirnya beda. Berselisih 1350 tahun. Bahkan dari kalangan intelektual muslim sendiri, Maryam ini ibu dari Nabi Isa masih menjadi bahan perdebatan. Sebab bagaimana mungkin Nabi Isa lahir pada abad pertama Masehi, sementara ibunya Maryam hidup pada 1350 tahun sebelum Masehi. Nanti ada Gabriel, Jibril, sama juga kan? Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sama-sama punya ibu namanya Maryam. Di tahun yang sama. Tahun nanti bicara sejarah. Ya, kayaknya Donditan ini tidak mau membahas soal Natal, soal kelahiran Yesus dan Nabi Isa. Karena Yesus sebelum dikandungan, selama dikandungan, dan sejak dia lahir sebagai bayi mempunyai sejarah panjang. Sedangkan Nabi Isa tidak ada cerita seperti itu. Oke, sama-sama lahir dari perawan suci. Kalau Maria ibu Yesus memang jelas dikatakan perawan suci. Tapi kalau Maryam ibu Nabi Isa, yakni adik kandung dari Harun dan kakak kandung dari Nabi Musa, sama sekali tidak ada keterangan di Alkitab apakah dia melahirkan Isa saat Ya, masih betul kan? perawan. Kita juga mengakui itu kan. Sama-sama diutus untuk Bani Israel. Bible juga bilang begitu. Secara eksplisit dan implisit atau tersurat dan tersirat, misi Yesus adalah seluruh dunia, tapi dia mulai di Israel. Ibarat lomba lari, startnya di Israel, tapi finishnya ke ujung bumi. Sama-sama tidak meniadakan Taurat. Ya, sama kan? Itu kan ciri-ciri kesamaan. Apa mau dihilangkan kesamaan itu? Enggak dong. Ya, dari pernyataan ini sangat nyata bahwa Donditan tidak mengerti apa itu Taurat dan tidak mengerti rencana Tuhan. Itu akibatnya bagi orang yang hanya baca Alkitab sepotong-sepotong. Mari kita dengar apa kata Yesus tentang hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 dan 18 kata Yesus, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Apa arti menggenapinya di sini? Cara dosa dihapuskan pada zaman Taurat atau pada zaman Israel adalah imam besar menyembelih seekor domba, lalu mengambil darah domba itu dipercikan di atas mezbah, namanya korban bakaran. Hal itu dilakukan setahun sekali. Tetapi sejak Yesus, cara seperti itu tidak dipergunakan lagi, karena Yesus telah menjadi korban di kayu salib sekali untuk selamanya. Itulah yang digenapi oleh Yesus. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Cerita seperti ini tidak ada pada Nabi Isa, karena Nabi Isa hanyalah seorang nabi yang tidak dapat mengampuni dosa. Jadi catatan buat Donditan bahwa tidak ada setitik pun yang sama antara Yesus dan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak menebus dosa manusia, sedangkan Yesus menebus dosa manusia. Nabi Isa adalah nabinya umat Islam. Kristen hanya mengakui nabi yang ada di Alkitab. Di luar Alkitab tidak diakui. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Dan saya rasa sudah jelas apa yang dipesankan oleh seorang bapak di video tadi menjawab pernyataan Donditan, seorang mualaf yang mengatakan bahwa Yesus sama dengan Nabi Isa. Dan beliau mengatakan bahwa Yesus tidak sama dengan Nabi Isa.
Karena berbagai alasan, dan saya perhatikan alasan yang paling signifikan adalah bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Nabi Isa hanyalah seorang nabi. Ya, Yesus terangkat ke sorga, sementara Nabi Isa ya diangkat ke sorga. Ini dua kalimat yang berbeda, saudara, dalam Tuhan. Diangkat dengan terangkat. Kalau Yesus terangkat sendiri, ya tanpa diangkat, karena dia adalah Allah itu sendiri yang maha kuasa, yang maha dahsyat, dan mampu melakukan segala keajaiban. Ya, sementara Nabi Isa hanya seorang nabi, saudara dalam Tuhan. Jadi ini perbedaan yang sangat signifikan, saya katakan ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya apapun kata Donditan tentang Yesus dan Nabi Isa, mengatakan Yesus sama dengan Nabi Isa, itu terserah beliau. Tapi intinya ya, bagi kami sebagai orang Kristen, ya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, dan di dalam Alkitab ya berulang kali Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa Yesus, saudara Tuhan. Dan itu pesan Yesus, dan ini merupakan jaminan Tuhan Yesus bagi orang percaya kepadanya, bahwa Yesus menjamin keselamatan itu sendiri. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Bayangkan, ini jaminan, saudara Tuhan. Yesus menjamin bahwa siapapun yang hidup dalam Yesus, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia bisa masuk surga. Di luar itu tidak ada yang bisa masuk dalam surga. Itu kata Yesus, dan itu tertulis dalam Alkitab kami sebagai orang Kristen. Makanya kami imani bahwa Yesus adalah Tuhan, dan berbagai hal juga. Yesus melakukan berbagai mukjizat, ya, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, ya, dan berbagai hal, saudara Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini juga, dia membawa kasih, mengajarkan damai, ya. Dan Yesus juga dinubuatkan oleh para nabi terdahulu, ya. Yesus dinubuatkan bahwa akan datang raja damai, saudara Tuhan. Dan terbukti ketika Yesus datang ke dunia ini, dia membawa damai. Dan sampai selama-lamanya Yesus adalah Raja Damai, saudara Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, jikalau Donditan mengatakan bahwa Yesus sama dengan Nabi Isa, bagi saya itu tidak beralasan, ya, karena perbedaan-perbedaan yang signifikan ini. Dan saya pribadi, dan tentunya kita berterima kasih buat beliau di video tadi yang sudah menjelaskan dan menanggapi Donditan, memberikan jawaban bahwa terlalu banyak perbedaan antara Yesus dengan Nabi Isa. Jadi intinya kita tidak bisa menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa, karena perbedaan-perbedaan yang sangat jelas sekali, atau yang sangat signifikan sekali, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, satu lagi, ketika Yesus disalib, ada seorang berdosa disalib bersama-sama dengan Yesus, dan orang ini berkata, Yesus, ingatlah aku ketika kamu pergi kepada Bapakmu. Dan Yesus menjamin keselamatannya. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya, ya, lagi-lagi Yesus membuktikan dirinya sebagai Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dengan menjamin keselamatan orang yang percaya kepadanya, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Juga video ini sekaligus menjawab mereka yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya. Sekaligus menjawab tuduhan Syahrini mengatakan Yesus diragukan sebagai Tuhan, ya. Saudara dalam Tuhan, di dalam Alkitab sendiri, ya, sudah berulang kali Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Bahkan dia tidak sampai membusuk di dalam tanah ketika dia meninggal atau mati, ya. Di hari yang ketiga dia bangkit. Artinya bahwa, ya, dia berkuasa atas maut, ya, sehingga di hari yang ketiga dia bangkit, dan dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya,
dan 40 hari setelah itu dia pergi ke sorga. Dia terangkat ke sorga. Ya, saudara ulang Tuhan, sekali lagi perbedaan yang sangat signifikan antara Yesus dengan Nabi Isa itu sudah jelas, dan intinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat Kristen. Nah, saudara Tuhan, semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.